seperti Dik Doang atau Buya-Buya di channel Cafe Rumi Jakarta, itu sudah mempunyai nama ruh masing-masing begitu. Lalu apa fungsinya? Lalu apa hebatnya gitu loh dengan mereka sudah atau kita sudah mempunyai nama ruh itu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajatana ijal fikri li arbabil hija wa khatta anhu min syama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumushul ma'rifah ra'au muhaddaratiha munkashifah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia, para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini, hingga segala amal dan perbuatan baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengomentari atau menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom chat channel Bina Damai Indonesia terkait nama ruh. Nah, ini saat ini nama ruh ini lagi happening, lagi banyak diperbincangkan di kalangan muslim, baik yang awam ataupun yang khawas gitu ya. Ini sangat menjadi pro kontra gitu loh, baik di kalangan muslim salafi wahabi, di kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan kalangan-kalangan Islam atau mazhab lainnya gitu ya, terutama di Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Nah, nama ruh ini di Indonesia muncul gitu ya, atau mencuat di kalangan publik, tidak lepas dari nama Buya Ar-Raji Hashim, seorang intelektual muda ya. Dia adalah lulusan doktor termuda di UIN gitu ya. Juga beliau adalah praktisi atau pelaku dari tasawuf gitu ya. Beliau saya kenal secara pribadi. Beliau adalah orang yang paling konsisten, orang yang paling rajin di dalam mengamalkan sesuatu, paling rajin membacanya gitu loh. Itu adalah beliau gitu. Segala ilmu, segala cabang ilmu dia pelajari gitu, dia baca, dia terus mengamalkan apa yang dia dapatkan itu gitu, hingga menjadi seperti yang saat ini, menjadi dai atau pendakwah yang kenal dan menjadi panutan bagi masyarakat mayoritas di Indonesia gitu. Jadi mereka yang mengenal YouTube dan mengenal dakwah-dakwah di Indonesia, selain ustadz-ustadz yang lainnya yang sudah beken, saat ini juga ada Buya Ar-Raji Hashim yang tidak kalah bekennya gitu ya, sudah mulai menjadi idola bagi masyarakat terkait dengan ceramah-ceramahnya. Isinya itu memang beda dengan ustadz-ustadz yang lain, karena ustadz atau Buya Ar-Raji Hashim ini pendekatannya adalah pendekatan tasawuf gitu. Pendekatan yang jarang memang dikeluarkan, atau yang dikeluarkan di publik lah, terutama lewat media digital gitu. Kalaupun ada, atau memang sebenarnya dunia tasawuf itu sudah banyak diungkapkan di kampung-kampung atau di pesantren-pesantren, tetapi ya itu hanya kalangan tertentu gitu, tidak untuk umum gitu. Nah, dengan adanya Buya Ar-Raji Hashim ini, ilmu-ilmu hakikat itu diungkapkan di publik. Nah, dengan
hal tersebut, maka muncullah berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Ada yang menyetujui, ada yang biasa-biasa saja, ada yang menolak mentah-mentah gitu. Kalau yang menolak mentah-mentah, kita sudah tahu ya bahwa Salafi Wahabi itu adalah musuh dari tasawuf begitu. Atau Salafi Wahabi itu musuhnya tasawuf gitu. Sama sekali menolak ilmu tasawuf gitu. Saya nggak tahu logikanya seperti apa. Yang jelas mereka kalangan Salafi Wahabi ini adalah orang yang hanya mengandalkan harfiah, hanya mengandalkan materialisme gitu kalau di dalam filsafat Barat, atau ya lebih mengedepankan apa yang tampak gitu, apa yang terlihat begitu, tidak menggunakan akal pikiran apalagi hati begitu. Mereka lah orang-orang Salafi Wahabi. Tidak berpanjang lebar ke sana, saya akan sebenarnya kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di beranda atau di chat ya, kolom chat YouTube Binadame ini terkait apa sih nama ruh itu gitu loh. Ada yang bertanya begitu, kalau sudah mendapatkan nama ruh, apa untungnya gitu. Nah, ini yang menggelitik saya sebenarnya untuk menjawabnya begitu. Nah, pertanyaan ini memang wajar saja karena saat ini untuk penamaan ruh ya itu sudah menggelinding seperti bola salju ya, bola liar salju yang menggelinding terus menjadi membesar begitu, sehingga menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, saling sindir menyindir ya, saling pro kontra gitu. Ada yang mengatakan, Ustadz ini mengatakan bahwa ada nama ruh, dan ada juga yang mengatakan tidak ada gitu loh nama ruh. Di dalam Islam itu tidak ada, tidak mengenal nama ruh begitu. Bahkan kalangan Habib pun ya terjadi pro kontra juga, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang mengiyakan gitu loh, ada yang mengetahui bahwa ada nama ruh, ada juga yang mengatakan bahwa sama sekali saya tidak mendengar adanya nama ruh gitu. Bahkan dari uyut saya gitu, kata mereka, salah satu Habib yang sudah beredar di YouTube itu tidak mengenal istilah nama ruh begitu. Namun mereka alhamdulillahnya kalangan yang beraliran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah, Asy'ariyah Maturidiyah, penolakannya itu ya wajar-wajar saja gitu ya, tidak menolak mentah-mentah. Artinya mereka mengakui bahwa perbedaan itu pasti ada gitu loh. Apalagi bukan hal yang furu'iyah, bukan hal yang usuliyah gitu. Tetapi ini termasuk hal-hal yang furu'iyah. Walaupun ada beberapa yang mengatakan ismu ruh ini terkait dengan akidah gitu ya. Artinya hal yang usul begitu. Hal-hal yang mendasar. Tetapi nah mereka secara umum mengatakan, para ini kiai, para gus-gus, para habaib mengatakan ya walaupun ada misalnya nama ruh itu ya itu boleh-boleh saja, atau oke lah itu pendapatnya Buya Ar-Raji Hasyim gitu ya. Tapi menurut pengetahuan dia, menurut pengetahuan beliau itu tidak ada gitu. Artinya atau juga memang belum mengenal ya istilah ada nama ruh itu begitu. Nah, apa sih untungnya nama ruh itu gitu? Ya, kembali ke pertanyaan itu, nama ruh itu untungnya apa sih buat kita begitu? Buat yang penyandang nama ruh itu gitu. Sebenarnya banyak sih fungsinya gitu loh, atau kegunaan dari nama ruh itu gitu loh. Kalau pertanyaannya apa gunanya nama ruh itu gitu. Walaupun saya secara pribadi belum mempunyai nama ruh gitu ya, seperti para murid-murid dekatnya Buya Ar-Raji Hasyim itu sudah ada nama ruhnya gitu loh. Seperti Dik Doang atau
buya-buya di channel Cafe Rumi Jakarta itu sudah mempunyai nama ruh masing-masing begitu. Lalu apa fungsinya? Lalu apa hebatnya gitu loh? Dengan mereka sudah atau kita sudah mempunyai nama ruh itu gitu loh. Saya mencoba menjawabnya dari hasil bacaan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani tentang tentang dari buku Rahasia Segala Rahasia. Nah, di sana atau juga sering sebenarnya Buya Ar-Raji mengatakan bahwa kita itu terdiri dari dua unsur gitu loh. Unsur jasmani dan unsur rohani. Nama yang saat ini yang diberikan oleh orang tua itu adalah nama jasmani gitu loh. Sedangkan nama ruhani itu kita nggak tahu gitu loh. Ya, seperti apa gitu loh. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani juga di sana mengatakan bahwa sebenarnya urusan ruh gitu ya, urusan ilmu rohani itu memang hanya milik Allah gitu ya. Hanya Allah lah yang mengetahui itu begitu. Dan Buya Ar-Raji yang memang bacaannya lebih luas dan mengikuti tarekat kesufian ya, terus menggali ilmu-ilmu hakikat, dia sampai ilmu yang hanya Allah yang tahu itu, dan juga Nabi dititipkan kepada Nabi dan juga para wali-walinya ketemu di sana gitu loh. Menemukan nama-nama itu, sehingga beliau sendiri memberikan nama ruh itu kepada murid-muridnya begitu. Tentu memang tidak sembarangan gitu memberikan nama ruh itu. Ada ritual-ritual khusus lah katanya ya, kalau kita dengarkan di berbagai channel YouTube-nya itu ada tidak sembarangan ada permintaan langsung dikasih gitu. Tidak, tetapi justru melalui berbagai ujian, rintangan, dan berbagai istilahnya proses lah, ada prosesnya gitu. Tidak langsung dikasih gitu loh. Apalagi dengan cara membayar gitu. Yang saat ini gencar menjadi sebenarnya fitnah ya, itu karena Buya Ar-Raji sendiri mengakui bahwa itu tidak benar begitu adanya transaksi membeli gitu ya, nama ruh gitu. Itu tidak ada gitu. Dan saya mengakui itu. Saya yakin tidak ada proses transaksi jual beli itu begitu yang dilakukan oleh Ar-Raji sendiri. Tetapi kalau oleh oknum tertentu itu mungkin saja begitu. Nah, kembali lagi ke apa sih gunanya nama ruh? Sekali lagi saya tegaskan, walaupun saya belum mempunyai nama ruh, tetapi kira-kira fungsi nama ruh itu satu, sebagai pengingat gitu ya. Sebagai pengingat bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur tadi itu. Ada unsur rohani dan unsur jasmani begitu. Unsur rohani itu seperti apa dan jasmani seperti apa, lain kali akan saya jelaskan dalam kesempatan lain. Jadi untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa oh iya, saya ini selain jasmani juga ada unsur rohani. Nah, itu diingatkan oleh nama ruh yang kita dapatkan itu gitu loh. Atau yang nama ruh yang ada dalam diri kita itu gitu. Jadi kita diingatkan akan eksistensi diri kita, eksistensi manusia itu selalu terdiri dari dua unsur tadi itu, unsur rohani dan unsur jasmani. Unsur rohani itu tidak mati, yang mati adalah unsur jasmani begitu. Nah, yang kedua ya, dengan nama ruhani itu kita diingatkan bahwa yang utama itu adalah yang hakikat atau yang rohani itu gitu loh ya. Yang utama itu yang rohani, bukan yang
materialistik gitu ya, bukan yang material, bukan yang jasmani begitu ya. Jadi dengan nama ruh itu, yang memang nama ruh itu sifatnya spiritual, maka yang utama di dalam hidup ini atau dalam proses kehidupan ini adalah ruhani begitu. Kalau jasmani itu sebagai perantara saja begitu. Artinya kehidupan dunia ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa dunia ini adalah tempatnya lahwun gitu ya, tempat permainan gitu ya, tempat bersandau gurau gitu. Nah, maka yang utama adalah yang ruhani gitu loh, yang spiritual gitu loh. Ketika kita ngomong keimanan, itu sudah ngomongin spiritual sebenarnya. Ngomongin sholat, itu juga yang utama itu adalah spiritual gitu. Bukan gerakan fisiknya, tetapi yang lebih utama adalah meresapi makna di balik gerakan fisik itu gitu. Itulah yang utama. Makanya kalau di kampung saya ada istilah kalau sholat jangan kayak gedebong rubuh gitu. Jadi jangan ruku saja gitu ya, sujud saja, tetapi tidak meresapi apa sih makna sujud, makna ruku gitu loh. Bagaimana penghambaan kita kepada Tuhan, seperti apa sih posisi kita sebagai hamba kepada Tuhan Sang Holik gitu ya. Seperti apa kita tidak meresapi itu gitu loh. Tetapi kita hanya ya sujud aja, ruku saja, berdiri saja, tumanina, sedekap atau apalah itu bahasanya, itu saja sekedar ritual fisik saja gitu loh. Bukan itu gitu loh yang utama. Itu iya penting sebagai syariat, tetapi yang hakikatnya itu yang utama begitu ya. Nah, yang ketiga, kita bisa katakan bahwa dengan nama ruh itu ya, kita bisa nama ruh itu kita bisa jadikan sebagai patokan atau sebagai kendali untuk selalu mengingatkan diri kita bahwa kita harus mengerjakan hal-hal yang baik begitu. Misalnya namanya Abdurrahman ya, hamba yang dikasihi gitu ya, hamba yang selalu memberi kasih sayang begitu. Abdurrahman, Abdurrahim misalnya gitu. Atau Abdullah, hambanya Allah misalnya, nama ruhnya. Nah, dengan nama itu, seorang yang mempunyai nama itu diingatkan bahwa oh iya, saya selalu harus di dalam hidup ini harus selalu memberikan hal-hal yang terbaik buat orang lain gitu. Memberikan hal-hal yang indah untuk orang lain, membahagiakan orang lain begitu, saling kasih mengasihi terhadap sesama gitu, terlepas agamanya atau keyakinannya apa gitu. Jadi selalu diarahkan ke sana gitu. Yang keempat, nama ruh itu untuk untuk mengingatkan bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk akhirat gitu ya. Artinya di situ ada keikhlasan gitu ya. Kita beramal melakukan perintah-perintah Allah yang disyariatkan itu untuk demi kepentingan akhirat begitu, bukan untuk riya atau sum'ah begitu ya. Jadi dengan nama ruh itu kita diingatkan ya, kita itu diingatkan atau merasa risih lah sebenarnya untuk tidak merasa risih untuk berbuat buruk gitu, atau diingatkan untuk tidak berbuat buruk begitu, untuk selalu berbuat baik gitu loh ya. Jadi itulah fungsi atau
beberapa fungsi atau kegunaan atau keistimewaan atau tujuan dari adanya nama ruh ini begitu. Itu pemikiran saya ya. Artinya kalau pemikiran orang-orang lain atau buya, kiai tentu beda lagi, dan mereka pasti lebih tajam terkait dengan apa sih gunanya nama ruh itu gitu. Kalau kita sudah punya nama ruh itu ya gunanya untuk itu gitu, tempat tadi itu begitu ya. Orang nama jasmani aja itu sebenarnya menjadi patokan buat kita itu. Nama kita misalnya Abdullah atau nama saya Anwaruddin itu mengingatkan saya untuk selalu berbuat yang mencerahkan untuk orang lain begitu. Atau misalnya nama-nama lain lah gitu ya. Atau kalau misalnya di bahasa Sunda itu ada namanya Asep, Cecep. Nah, itu kan sebenarnya nggak tahu ya maknanya apa gitu. Maka ketika misalnya memiliki nama ruh, misalnya namanya Abdullah, maka dia selalu teringat atau introspeksi atau terpacu dengan nama ruh Abdullah itu untuk selalu menjadi hamba Allah yang baik begitu ya, menjadi hamba Allah yang selalu menuruti perintahnya dan menjauhi segala larangannya begitu. Nah, kira-kira itulah terkait apa sih fungsi nama ruh itu sendiri gitu. Jadi kesimpulannya, nama ruh itu diterima atau tidak keberadaannya ya tidak bermasalah gitu loh. Selama artinya tidak terkait dengan ininya keluar atau tidaknya menjadi muslim gitu ya. Tidak ada syirik atau tidak ada musyrik dan tidaknya gitu di situ ya. Karena ini di luar akidah gitu. Tetapi ada juga yang memasukkan sebenarnya ke dalam ranah akidah begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.